Nah, pertama-tama aku ingin login dulu ke MariaDB sebagai root. MySQL root. Setelah itu aku ingin cek dulu nih database apa aja yang aku miliki. Kita bisa menggunakan show databases. Oke. Sudah terlihat beberapa database yang aku miliki, dan di sini aku ingin menggunakan database DBSBD. Kita bisa menggunakan use DBSBD, oke. Nah, sudah terganti ya, dan tiap perintah yang aku jalankan sekarang akan masuk ke database ini gitu. Nah, setelah itu aku ingin mengerjakan sesuai soal yang sudah diberikan dosen kepada aku, yaitu kita diharuskan membuatkan tabel nilai. Nah, sebelum aku membuat tabel nilai, aku ingin melihat dulu nih tabel apa saja yang aku miliki di database DBSBD ini menggunakan show table. Nah, sudah terlihat bahwa aku memiliki 2 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Dan di tabel nilai nanti yang akan aku bikin, ini akan berhubungan dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Maka dari itu, aku akan cek dulu satu persatu apakah data dari 2 tabel ini sudah terisi dan variabel apa aja yang mereka miliki. Kita bisa menggunakan select bintang from TBL mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa ini bisa terlihat bahwa variabelnya yaitu ada NIM, nama mahasiswa, kode prodi, dan tahun masuk, dan juga beberapa datanya pun sudah terisi. Lalu untuk yang mata kuliah kita tinggal ganti saja menjadi MK, dan kita lihat sudah terisi ada data-datanya. Dan untuk variabel yang dimiliki di tabel mata kuliah ini adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Nah, karena kita sudah tahu variabel apa aja yang akan berhubungan ke tabel nilai, maka kita tinggal membuat tabel nilainya. Nah, untuk membuat tabel nilai ini kita bisa menggunakan perintah create table tbl nilai. Nah, untuk variabel ini sesuai dengan yang di soal, yaitu kita pertama-tama NIM ini akan diisi dengan tipe datanya itu char 10 not null. Nah, selanjutnya itu ada kode mata kuliah. Nah, awal di soal kan seperti ini kan, kode KDMK. Nah, sedangkan gunanya kita melihat dulu variabel yang kita miliki dari tabel sebelumnya, itu kode underscore MK, maka kita harus mengikuti sesuai dengan data yang sebelumnya. Karena kalau tidak, itu yang keluar itu tidak sesuai gitu. Kode mata kuliah ini juga tipe datanya itu char, isinya 6. Sama juga not null seperti NIM. Nah, setelah itu yang kita harus masukkan adalah grade. Nah, grade ini kita memakai tipe data enum. Lalu kita lanjutkan. Aku akan isi A, B, sampai E. Sudah terisi, kita lihat dulu grade enum A, B, C, D, E. Oke. Nah, untuk grade ini sama juga not null. Nah, setelah itu karena di soal NIM dan kode mata kuliah juga dibutuhkan kita isi menjadi primary key, aku akan isi di belakang. Aku akan isi menjadi primary gabungan, karena jika aku mengisi di satu-satu, aku ngisi primary key di NIM dan kode mata kuliah secara terpisah, itu akan terjadi error. Maka dari itu aku akan menggunakan primary key gabungan. Nah, primary key gabungan ini artinya itu satu mahasiswa tidak boleh punya 2 nilai untuk mata kuliah yang sama. Kita bisa tulis primary key tanda kurung NIM dan kode mata kuliah ya, seperti ini. Bisa kita langsung enter. Sudah query oke, maka dari itu aku akan ngecek dulu nih. Aku akan dex tbl nilai, apakah sudah benar-benar terbuat, dan terlihat bahwa sudah terbuat ya untuk tabel nilai ini.
Nah, karena tabel nilai ini sudah berhasil dibuat, maka aku juga harus mengikuti langkah selanjutnya, yaitu membuat data nilai untuk 5 mahasiswa dan 5 mata kuliah menggunakan perintah insert into. Nah, kita bisa tulis, kita akan bisa menggunakan itu kita menggunakan perintah insert into TBL nilai ya. TBL nilai. Nah, langsung lanjut values bisa kita lihat 2008 10 16. Oke. Di sini kita menggunakan kode mata kuliah yang sedang kita kerjakan. Bisa sistem basis data ya. Sistem basis data ini berarti INS 102. Kita bisa tulis INS 102. Lalu aku akan menulis 5 data. Tiap nilainya itu ABCD ini aku akan masukkan. Jadi setelah itu aku akan buat 2005 08 10 17 CPS 101 ya. Aku akan buat CPS 101, ininya B. Terus bisa kita langsung enter ya. Dan untuk melihat apakah data-data ini sudah masuk, kita bisa menggunakan perintah select bintang from TBL nilai. Oke. Nah, sudah terlihat untuk NIM yang kita masukkan itu untuk NIM yang kita masukkan, kode mata kuliah dan grade-nya sudah terlihat ya. Lalu selanjutnya aku ingin menampilkan data gabungan di antara relasi tabel ini, yang dimana tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai ini saling berhubungan. Nah, itu aku akan menggunakan perintah select. Nah, karena kan sesuai dengan soal, yaitu yang dimana aku diharuskan untuk menampilkan NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan juga grade. Bisa kita langsung ketik tbl nilai.nim, tbl mahasiswa dot nama mahasiswa, lalu tbl nilai dot kode mata kuliah, lalu tbl nilai dot grade from tbl nilai, tbl mahasiswa, where tbl nilai sama dengan tbl nilai NIM sama dengan tbl mahasiswa dot NIM. Jadi ini tuh gunanya untuk mereka saling terhubung, yang dimana di tbl NIM ini, di tbl nilai ini ada NIM dan tbl mahasiswa juga ada NIM. Mereka berdua ini saling terhubung. Lalu kita tambahkan dan-nya. Karena kode mata kuliah sama seperti NIM yang memiliki dua yang sama tabelnya, bisa kita lihat terdapat di tabel mata kuliah dan tabel nilai. Jadi kita bisa tulis tabel nilai dot kode mata kuliah sama dengan tbl mata kuliah dot kode mata kuliah, titik koma. Lalu kita cek lagi, untuk from-nya akan ditambahkan tbl mata kuliah.
saya ada yang salah dalam ketikannya. Kita cek lagi, ternyata ada sedikit typo, yaitu sama dengannya. Jadi kita ubah dulu sama dengannya, lalu kita enter. Sudah keluar bahwa NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan grade-nya sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Bisa kita cek kembali untuk NIM 2025081016 sesuai dengan apa yang sudah keluar. Karena soal sebelumnya sudah terjawab dan sudah diselesaikan, maka kita lanjut ke soal berikutnya. Itu sama seperti sebelumnya, tetapi kita akan menambahkan nama mata kuliahnya. Bisa kita langsung tambahkan untuk nama mata kuliahnya di sela-sela tabel nilai grade dan tabel nilai kode mata kuliah. TBL mata kuliah dot nama mata kuliah. Bisa kita langsung enter dan sudah keluar bukan hanya NIM nama mahasiswa, kode mata kuliah dan grade saja, tetapi nama mata kuliahnya sudah ditambahkan juga. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita disuruh untuk menampilkan data NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan grade untuk nilai grade-nya itu D dan E. Karena nama mata kuliah tidak ditampilkan, maka kita hapus. Perintahnya ditambahkan dan lagi. Lalu grade in, kita masukkan D dan E sesuai dengan soal. Lalu kita bisa enter. Bisa terlihat bahwa yang grade yang keluar adalah D dan E saja. Lalu beralih ke soal yang terakhir, yaitu sama seperti sebelumnya, tetapi kita disuruh untuk menampilkan grade-nya yang A. Jadi kita bisa tinggal ganti untuk grade sama dengan A. Bisa langsung kita enter dan bisa terlihat bahwa yang keluar hanya A-nya saja. Untuk sisa yang lain tidak keluar, seperti itu. Baik, karena sudah selesai, terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengerjakan tugasnya. Terima kasih.